Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Salsa Inaya dan rekan-rekan saya. Saya Anastasia Ginai Pahira. Saya Nobita Fitriani. Saya Alminur Salihah. Saya Evi Nuratika. Di sini kami akan menampilkan video mengenai tutorial dari aplikasi SPSS mengenai Uji instrumen penelitian Dan uji asumsi klasik. Selamat menonton. Oke, jadi pertama kita itu di X1 kita salin dulu semua datanya di Excel. Terus abis itu kita masuk ke SPSS-nya di data view. Kita pilih data view dulu, terus diklik di sana, abis itu disalin. Nah, udah itu kita masuk ke variabel view. Terus kita ganti nih desimalnya ke 0 semua. Ini juga 0, 0, 0. Pokoknya sampai bawah itu kita ganti ke 0. Habis itu kita mau ganti nama variabelnya. Di sini kita ganti ke P1, terus P2, terus P3, P4, P5. P6, P7, P8, P9, sampai P10. Terus nanti yang terakhir itu total. Kita tulis total. Nah, terus kita masuk ke data view lagi nih. Terus masuk ke analyze. Kita klik analyze. Terus kita klik correlate, terus bivariate. Habis itu kita Ctrl+A biar kita select semuanya. Habis itu pindahin ke kolom variabel, terus di oke aja. Oke, di sini udah ada outputnya dari uji validitas di X1. Nah, kita lihat nih di R label itu, karena datanya ada 100, jadi harus lebih besar daripada 0,195. Di sini ketika saya sudah cek, semuanya itu udah lebih dari 0,195. Jadi X1 ini atau variabel yang pertama ini valid. Itu uji reliabilitas. Oke, yang pertama yaitu kita ke analyze, habis itu kita ke scale, habis itu ke reliability analyst, habis itu kita copy semua data kecuali total, kita pindahin ke item, terus modelnya itu harus alpha ya, terus kita klik OK. Dan ini hasilnya yaitu kalau si Chromebooks alphanya lebih dari 0,6 dan hasilnya adalah ini adalah lebih dari 0,6, maka hasilnya reliable. Oke, selanjutnya kita bakal uji validitas dari variabel yang X itu yang kedua. Seperti biasa, kita salin dulu datanya dari Excel semuanya sampai data ke 100. Habis itu kita masuk lagi ke SPSS-nya dan nanti disalin di data view. Stepnya sama kayak tadi, kita ganti dulu si desimalnya ini ke 0 semua. Nol, 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 nol semua. Terus kita ganti nama variabelnya. Di sini P1 kayak tadi juga, P2, terus P3, P4, P5, terus juga sama terakhir itu ada total. Caranya juga sama kayak tadi. Kita masuk ke data view lagi, terus kita klik analyze. Habis itu kita klik correlate. Terus habis itu kita masuk ke bivariate. Nah, terus kita pindahin semuanya ke sebelah kanan, kita oke. Ini udah ada output dari uji validitas untuk X2. Kita bandingin juga sama R tabel yang tadi kan 0,195. Ketika saya cek di sini juga nilainya udah lebih dari 0,195, yaitu di percent correlation-nya. Berarti X2 ini valid. Oke, selanjutnya ke X2. Langkah-langkahnya masih sama, yaitu ke analyze, habis itu ke scale, terus ke reliability analyst, terus pindahin semua data dengan blok, terus pindahin ke item.
Ya, habis dipindahin modelnya itu harus alpha ya. Terus klik OK. Dan ini hasilnya. Dan hasilnya pun lebih dari 0,6 jadi reliable. Oke, selanjutnya kita mau uji validitas yang variabel terakhir, yaitu variabel dependen yang Y-nya. Kita salin dulu datanya sampai data ke 100 dari Excel. Sampai 100. Udah kita salin. Kita klik SPSS-nya. Kita tempel di sini. Kayak tadi caranya ya. Terus masuk ke variable view, terus kita ganti desimalnya jadi 0 semua sampai bawah. Kita ganti nama variabelnya juga jadi P1, terus P2, P3 sampai dengan P10 di sini. Nah, dan yang terakhir itu kita ganti ke total. Terus caranya juga sama kayak tadi, kita klik analyze dulu, terus kita klik correlate, terus bivariate. Habis itu kita pindahin semua variabelnya ke sebelah kanan, terus kita klik OK. Nah, di sini juga ada output dari si uji validitas dari variabel Y, dan nilai percent correlation-nya juga sama. Ketika saya cek, semuanya itu udah lebih dari 0,195. Berarti variabelnya juga valid. Selanjutnya yaitu ke yang Y. Masih sama, yang pertama yaitu kita ke analyze. Terus kita ke scale, terus ke reliability analysis. Terus kita pindahin semua data kecuali total ke item. Setelah dipindahkan, modelnya jangan lupa diganti ke alpha, terus klik OK. Dan ini hasilnya, dan hasilnya reliable karena lebih dari 0,6. Oke, sekarang kita ke data sekunder. Kita mau analisis deskriptifnya dari data yang sudah ada di sini. Pertama kita salin dulu dari si Excel-nya sampai 200. Ini kelebihan sampai 200. Nah, terus udah gitu kita masuk ke SPSS lagi. Kita salin di data view ya. Habis itu kita masuk ke variable view, kita mau ganti nama variabelnya biar lebih gampang. Kita ganti X1, X2, terus juga ada X3 dan ada Y-nya. Kita balik lagi ke data view. Habis itu kita klik analyze, terus deskriptif. Kita pilih deskriptif statistik di sini, terus kita pilih deskriptif yang ini. Kita pindahin semua variabelnya ke sebelah kanan dan kita klik OK. Nah, di sini udah muncul ya, teman-teman. Ada nilai minimumnya, terus ada jumlahnya juga, terus ada maksimum, ada nilai rata-ratanya, dan juga ada standar deviasinya. Selanjutnya yaitu ke uji normalitas di data sekunder. Yang pertama kita ke analyze, habis itu kita ke regression, terus ke linear, terus Y-nya kita pindahin ke dependent, terus yang X1, X2, X3-nya kita pindahin ke independent. Terus setelah itu kita ke plots, kita checklist di histogram dan normal probability plot, di continue, terus kita ke save. Terus klik juga di understander, continue, terus klik OK. Ini hasilnya agak loading. Ini hasil histogram dan p-plot berdistribusi normal karena si ininya
si garisnya itu melengkung, dan yang pivot pun lurus ya. Setelah itu kita mencari Kolmogorov ya. Kita back ke data view, terus kita ke analyze, terus kita ke non parametric test, terus kita ke legacy dinlog, terus satu min sample, terus kita yang understand ledger-nya itu dipindahin ke test variable list, terus oke. Dan ini hasilnya signya lebih dari 0,05, jadi berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke uji multikolonialitas. Nah, yang pertama klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Setelah itu masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X ke independent. Setelah itu klik statistik, lalu centang collinearity diagnostic, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini outputnya di koefisien yang ada di tabel collinearity statistik. Itu ada toleransi sama PIP. Kalau toleransinya lebih dari 1 dan PIP-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas dan tidak terjadi korelasi yang tinggi antar independen. Uji scatter plot. Untuk langkahnya yaitu pertama kita klik analyze, lanjut ke regression, kemudian linear. Nah, pada tabel dependen kita masukkan Y, kemudian pada tabel independen kita masukkan nilai X1, X2, dan X3. Selanjutnya kita klik plots, kemudian kita masukkan spreadsheet ke tabel Y dan spread ke tabel X. Setelah itu kita klik continue, lalu OK. Nah, ini hasil dari uji scatter plot. Nah, pada hasil ini sebenarnya titik-titik ini tidak terlalu menyebar. Sehingga untuk kita memastikan lebih lanjut apakah ini terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas, maka kita akan uji dengan uji Glaser. Oke, selanjutnya kita ke uji Glaser. Nah, untuk uji Glaser ada beberapa tahap. Tahap pertama untuk mencari nilai res 1. Caranya kita ke analyze, klik regression, kemudian ke linear, masukkan nilai Y kepada dependent, dan independen itu nilai X1, X2, dan X3. Setelah itu kita klik tabel save, kemudian centang pada kotak residual yang unstandardized. Setelah dicentang, kita continue, kemudian klik OK. Nah, di sini ada hasil untuk res 1. Ketika nilai res 1 sudah muncul, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu untuk membuat variabel absolute residual atau yang lebih umumnya ABS res. Oke. Langkahnya kita klik transform, kemudian compute variable. Pada tabel target variable kita ketik dengan ABS underscore res. Kemudian pada tabel numeric expression kita ketik ABS, lalu buka kurung, masukkan nilai res 1 kepada numeric expression, lalu tutup kurung, dan klik OK. Nah, di sini akan muncul compute ABS res sama dengan ABS res 1.
Nah, ABS RES sudah muncul di data view, kemudian kita lanjut ke tahap ketiga. Untuk tahap ketiga, kita klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian Linear. Setelah itu, kita keluarkan nilai Y pada dependen diganti dengan ABS RES yang dimasukkan kepada dependen. Untuk independen itu tetap ada nilai X1, X2, dan X3. Kemudian kita klik Save. Nah, pada tabel residual ini yang tadinya unstandard digit itu dicentang, sama kita di uncentang ya. Kemudian klik Continue. Lalu OK. Nah, kemudian di sini sudah muncul nilai sig-nya. Setelah melihat hasil dari tabel koefisien pada bagian sig, nilai X1, X2, dan X3 itu membuktikan bahwa ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai X1, X2, dan X3 itu melebihi dari 0,05. Nah, selanjutnya kita ke uji autokorelasi. Yang pertama kita klik Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear, lalu masukkan variabel Y ke dependen dan variabel X ke independen. Lalu klik statistik, centang yang Darwin-Watson, lalu klik continue, lalu klik OK. Autokorelasi itu di model summary di tabel Darwin-Watson. Karena di sininya itu 1,927, itu tuh termasuk antara DU dan 4 DU, karena DU-nya tuh 1,7990 dan 4 DU-nya tuh 2,201. Maka koefisien autokorelasinya itu sama dengan 0 atau tidak terjadi autokorelasi. Kemudian kita lanjut ke analisis regresi linear berganda. Langsung saja ke langkahnya. Untuk langkah yang pertama kita klik Analyze, kemudian Regression, terus Linear. Nah, untuk analisis regresi linear berganda ini kita masukkan nilai X kepada kotak dependen dan nilai X1 dan X2 kepada kotak independen. Kemudian kita lihat hasil analisis dari regresi linear berganda ini. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat diketahui persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini, yaitu nilai Y sama dengan 0,290 ditambah negatif 8,836 sekian X1 ditambah negatif 3,932 sekian X2, kemudian ditambah negatif 0,080 X3 ditambah dengan nilai E. Jadi selanjutnya kita akan menganalisis koefisien determinasi. Jadi di sini kita klik Analyze, lalu ke Regression, selanjutnya kita ke Linear. Nah, di sini X, Y-nya udah dimasukin, jadi kita langsung klik OK. Lalu kita scroll ke bawah sampai ke model summary. Nah, jadi outputnya di sini R square-nya 0,009, artinya variabel independen akan mempengaruhi sebesar 0,9%. Selanjutnya kita akan menganalisis uji F dan juga uji T. Kita mulai dari klik Analyze, habis itu kita bakalan klik Regression dan juga Linear. Habis itu kita masuk ini Y-nya ke dependen dan X-nya ke independen. Kita klik OK. Terus kita cari outputnya. Untuk uji F sendiri, kita lihatnya itu di ANOVA ya. Di sini ada nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga F tabelnya itu lebih besar daripada F hitung. Yang artinya si X-nya itu tidak mempengaruhi Y-nya.
Selanjutnya, kita bakal melihat uji T-nya itu di tabel koefisien. Di sini kita lihat X1, X2, dan X3-nya itu lebih besar daripada 0,05 nilai sig-nya. Nah, sehingga si T-nya juga, T hitungnya itu akan lebih kecil daripada T tabel. Artinya X1, X2, dan X3 itu tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi kita di sini akan menganalisis koefisien korelasi dengan pertama klik analyze, lalu ke bivariat. Nah, nanti di sini Ctrl A dan pindahin, nanti klik OK. Nah, kan di sini udah ada, kita lihat nilai X1 terhadap Y, keeratan hubungannya sangat kuat dan negatif karena persen min 0,01 dan signya 0,87. Selanjutnya keeratan hubungan X2 dan Y yaitu lemah dan negatif karena persennya min 0,07 dan signya 0,29. Lalu X3 persennya min 0,062 dan signya 0,38. Jadi lemah dan negatif. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.